Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zuwazihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, para sahabat semua, senang kita bisa bertemu kembali di sini di channel terindah Suyadina dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Oke, para sahabat, di sini kita akan membahas tentang apa yang telah terjadi dan sedang berjalan di Israel, khususnya di jalur Gaza yang sedang memanasnya. Di mana kita mengetahui bahwa sejak tanggal 7 Oktober yang lalu peperangan antara Hamas Palestina melawan Israel sedang terjadi, telah dimulai pada tanggal itu. Saat ini tepat 1 bulan yang lalu kita telah mengetahui bahwa betapa porak-porandanya wilayah Palestina, wabil khususnya lagi di daerah jalur Gaza, di mana kita mengetahui memang pada serangan pertama itu yang melakukannya adalah Hamas dengan meluncurkan ribuan roket ke daerah Israel, di mana kita mengetahui bahwa ratusan korban juga bertumbangan ketika Hamas melontarkan rudal-rudalnya ke wilayah Israel. Dan ini bukan tanpa alasan kenapa Hamas melontarkan rudal-rudalnya ke wilayah Israel, yang mana sejak Israel menjajah negeri itu, semakin hari semakin lama wilayah Palestina itu berkurang karena terus ekspansi pembangunan perumahan bagi warga Israel terus dilakukan oleh Israel, sehingga memuncaklah perlawanan daripada masyarakat Palestina yang diwakilkan oleh Hamas untuk menyerang kembali, untuk menunjukkan supremasi keberadaan negerinya di wilayah negara mereka sendiri sebenarnya. Tetapi akibat dari ribuan rudal yang dilontarkan oleh Hamas ke daerah penguasaan Zionis Israel, akhirnya Israel melakukan balas dendam yang sangat luar biasa masif hingga 1 bulan ini tanpa henti-hentinya. Dan telah dikabarkan oleh banyak media-media massa nasional dan juga internasional, telah bertumbangan warga Palestina, kurang-kurangnya 9 ribuan lebih warga di dalamnya, dan lebih daripada 2 ribuan adalah wanita dan anak-anak. Dan tentu warga sipil lebih banyak yang meninggal menjadi korban daripada warga militan itu sendiri atau Hamas itu sendiri. Kan tetapi apa yang disampaikan oleh para pembesar-pembesar negara Israel bahwa serangan mereka ke jalur Gaza atau ke Palestina itu merupakan suatu pembelaan atas diri mereka sendiri, atas supremasi wilayah mereka sendiri. Kan tetapi kita mengetahui secara kasat mata bahwa Israel itu adalah Zionis, kaum pendatang yang menguasai negeri yang dimana dia datangi. Dan ini memang suatu hal yang sangat menyedihkan bahwa para imigran akhirnya menguasai suatu wilayah karena mereka mengalami surplus daripada perekonomian mereka, surplus daripada jumlah warga masyarakat mereka, sehingga mereka mampu menguasai negeri itu. Sehingga pada saat perang pertama antara Israel dan Palestina itu terjadi, meskipun diketahui bahwa saat itu juga Israel merupakan imigran datang kembali ke wilayahnya yang sebenarnya bukan wilayah dia, akhirnya memenangi peperangan dan akhirnya merasa menguasai, karena menang perang akhirnya dia mendapat wilayah. Dan sampai dengan hari ini mereka terus berekspansi untuk meluaskan wilayahnya dengan cara kekerasan. Dan azabnya lagi, kegiatan mereka ini selalu didukung oleh polisi dunia yang menamakan dirinya Amerika Serikat.
Dan kita akan membahas tidak terlalu banyak di sini ulasannya. Seperti biasa di video terindah ini kita hanya membahas yang sederhana-sederhana saja, tetapi mudah-mudahan dampaknya adalah cukup luar biasa sebagai wawasan kita untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di kemudian hari pada diri kita sendiri atau pada negeri kita sendiri. Kita melihat di sini sekarang tanggal 8 November, sekitar tanggal 7 November kemarin, media-media massa baik nasional ataupun internasional, baik media-media sosial yang juga viral, kita mendapatkan unggahan video yang mana mortir atau rudal daripada Israel telah memasuki wilayah markas besar pasukan PBB asal Indonesia. Tentu kerusakan-kerusakan yang cukup masif di sana terjadi, tapi alhamdulillah mortir tersebut tidak mempunyai daya ledak yang dahsyat sehingga tidak menimbulkan korban, hanya menimbulkan kerusakan pada bangunan-bangunan saja. Artinya di sini Israel telah juga memberi sinyal kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, yang di awalnya diberikan informasi kepada pemerintahan Indonesia, khususnya adalah perwakilan negara Indonesia di jalur Gaza sana, yang dirilis oleh pasukan Israel bahwa rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza itu dinyatakan oleh Israel sebagai tempat perlindungan para Hamas dan juga tempat perlindungan atau penyembunyian solar-solar sebagai sumber bahan bakar di Gaza. Dan ini berita itu telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk berhati-hati. Tetapi keesokan tidak berapa lama setelah dia memberikan informasi seperti itu, maka muncullah rudal yang sampai kepada markas besar PBB asal Indonesia ini, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa. Ini kita mulai merasakan suatu hal yang sangat miris sekali, bahwa mungkin dampak peperangan itu mungkin akan melibatkan Indonesia jika kita masih bertahan atau kita tunduk kepada apa yang dinamakan oleh dunia adalah sebagai penjajahan di atas bumi ini masih dilakukan oleh Israel. Sementara Indonesia bersikukuh untuk sesuai dengan undang-undang kita adalah kemerdekaan bagi seluruh bangsa Indonesia dan juga bagi seluruh masyarakat dunia untuk membebaskan dari penjajahan. Akan tetapi tentu kita sangat diharuskan bisa menilai diri sendiri apabila kita turut berkonflik di sana. Dan sinyal yang diberikan oleh Israel bahwa rumah sakit Indonesia di jalur Gaza itu sebagai markas Hamas dan juga sebagai tempat menimbun solar, ini perlu kita menjaga kehati-hatian. Sinyal yang disampaikan oleh Israel ini tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat maka akan dilakukan serangan udara kepada rumah sakit Indonesia yang ada di sana. Tentu apabila ini dilakukan, mungkin eskalasi perang mungkin akan menjalar kemana-mana. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang ikut berkonflik di sana secara fisik. Mungkin kita sudah juga banyak melihat aksi-aksi protes di seluruh dunia, di mana kita lihat daripada sidang atau rapat majelis PBB di Amerika sana yang menyatakan polling, meskipun ada 120 negara yang menyarankan untuk gencatan senjata antara Israel dan Palestina, tentu dimintakan sokongannya oleh Amerika Serikat. Tetapi hanya dengan satu kalimat, PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kami tidak akan melakukan gencatan senjata sebelum Hamas dan milisi-milisi lainnya habis atau menyerah kepada Israel. Dan tentu ini akan sangat sulit karena Israel telah merasa menjadi preman di dunia ini, termasuk majelis PBB yang tidak mampu menyetopnya. Kenapa? Israel merasa bangga dengan adanya dualisme politik daripada Amerika Serikat,
Di sana Amerika Serikat menyatakan juga dukungan untuk menyatakan gencatan senjata, tetapi tidak dengan penekanan-penekanan yang dahsyat. Buktinya Israel tetap melaksanakan serangan-serangan udara, baik pun serangan-serangan darat yang menewaskan 90% adalah warga sipil. Yang lebih parahnya lagi anak-anak dan ibu-ibu. Jadi ini merupakan suatu kebiadaban yang telah terjadi, dan warga-warga Muslim di dunia hanya mampu untuk menyampaikan kecaman-kecaman berupa protes-protes di negaranya masing-masing dengan menggunakan kain-kain seperti ini, menunjukkan dukungan bahwa Palestina harus merdeka. Tetapi kemerdekaan itu sebenarnya tidak gampang untuk disampaikan melalui protes-protes atau demonstrasi-demonstrasi di seluruh dunia ini sebelum partnernya Israel itu turun tangan, yaitu Amerika Serikat itu sendiri yang mempunyai double standar untuk menyatakan perang dan juga menyatakan gencatan senjata di Israel. Setidaknya setelah 1 bulan sampai dengan hari ini belum ada sinyal dari Amerika Serikat untuk mendukung gencatan senjata di Amerika Serikat, dan Benjamin Netanyahu baru menyampaikan dia tidak akan melakukan gencatan senjata dengan Palestina. Dan semoga eskalasi daripada perang Israel dan Palestina ini tidak merambah kemana-mana, meskipun kita tahu tadi telah sampai menyentuh wilayah, katakanlah wilayah kedaulatan Indonesia, meskipun dia sebagai pasukan PBB. Wabil khusus dari banyak pasukan PBB yang ada di sana, pertanyaannya, kenapa pasukan PBB yang berasal dari Indonesia yang mendapat kiriman mortir di daerah atau di markas pasukan PBB asal Indonesia tersebut yang berada di Lebanon. Di sana dinamakan adalah Sudirman Camp di Green Hill, Negora, Lebanon. Dan ini tentu kita perlu berhati-hati. Pemerintah Indonesia juga perlu berhati-hati dalam berkata dan melangkah, karena kalau sampai terjadi benturan fisik, tentu kita bisa bayangkan Indonesia bisa berbuat apa. Indonesia berpenduduk 280 jutaan, dikirimkan suatu musibah yang bencana seperti ini, nauzubillah min dzalik. Untuk itu kepada para pemimpin Indonesia, lakukanlah diplomasi sebagaimana indahnya untuk Indonesia. Kita juga tetap melakukan diplomasi untuk membantu Palestina merdeka, karena kita sangat kecil kemungkinan kita mau melakukan bantuan-bantuan fisik berupa pengiriman milisi-milisi untuk membantu Palestina, karena itu suatu hal yang sangat-sangat konyol, karena yang dihadapi bukanlah person to person army di lapangan, akan tetapi satu grup pasukan dikirimi rudal dari atas, dari udara, dan juga dari peluncur jarak jauh. Kita tidak tahu kapan akan meluncurkannya, dan kita tentu tidak akan melakukan misi bunuh diri di sana demi memerdekakan Palestina. Tapi lakukan secara diplomasi, dukunganlah dengan cara mengecam, mengutuk dan sebagainya, meskipun itu tidak berlaku untuk Israel, karena Israel tidak meyakini dengan kutukan-kutukan tersebut. Dia tetap berjalan, dia tetap sombong karena ada backup di belakangnya, kecuali backupnya itu yang mampu menyetopkan daripada kesombongan Benjamin Netanyahu dan pasukan-pasukan Zionis lainnya. Semoga malapetaka yang terjadi di Palestina segera berakhir, dan korban di antara dua sisi akan juga berkurang. Meskipun kita mengetahui di sini baru dikabarkan sekitar 1.300-an pasukan atau warga sipil Israel yang menjadi korban. Akan tetapi dari warga Palestina sudah mendekati angka 10.000 jiwa, termasuk milisi di dalamnya. Tetapi kurang lebih sekitar 90% adalah masyarakat, daripada masyarakat sipil, wanita, dan juga anak-anak di sana. Tentu tidak berimbang. Tetapi bukan karena berimbang dalam hal korbannya yang berjatuhan, tetapi segeralah hentikan Israel kesombonganmu, kepunahanmu. Telah ada sinyal juga dari
dunia, bahwa rudal Anda juga bisa jatuh di wilayah Anda sendiri dan memakan korban dari warga Anda sendiri. Dan itu masih bisa memungkinkan terjadi lebih parah lagi ketika rudal-rudal yang Anda tujukan kepada Hamas, yang Anda tujukan kepada Palestina akan menjatuhi wilayah-wilayah Anda sendiri. Semoga tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, tidak terjadi Holocaust bagi bangsa Palestina oleh bangsa Yahudi. Dan kita sebagai manusia modern jangan terlalu mengait-ngaitkan dengan sejarah ribuan tahun yang lalu, bahwa ini adalah warisan masalah daripada orang-orang zaman dahulu yang sudah kita tidak kenal siapa mereka itu lagi. Mari kita hidup di dunia modern untuk merasa hidup di bumi yang sama, di atmosfer yang sama, di kehidupan yang sama, dan menjaga ketentraman, perdamaian abadi yang sama. Demikian video singkat ini, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.